Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam profit konsisten. Hari ini Zona Forex akan memberikan review gambaran daripada pergerakan XAU USD, seperti apa kondisinya dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa. Dan tentunya saya juga akan membahas mengenai jadwal kalender ekonomi ya, yang akan rilis jam 1 dini hari nanti malam. Tentunya di sini saya akan membahas menggunakan forexfactory.com, dan gak lama-lama langsung aja kita lihat. Check it out. Oke, nanti malam tanggal 21 September pukul 1 dini hari ya, sesi Amerika kedua, dimana akan rilis 4 data high impact, yaitu ada Federal Funds Rate, kemudian FOMC Economic Projection, FOMC Statement, dan yang ditunggu-tunggu adalah FOMC Press Conference oleh Jeremy Powell. Dan di mana Federal Funds Rate diprediksikan akan dipertahankan ya suku bunganya, jadi tidak dinaikkan 25 basis point, tapi dipertahankan dengan suku bunga yang ada, yaitu sebesar 5,5%. Dan ini semua kalau kita perhatikan ya, seperti apa sih reaksinya terhadap indeks dolar ya atas keputusan si Jeremy Powell ini. Dan di sini saya akan membahas mengenai hal tersebut. Yang pertama, yang pastinya kalau kita perhatikan ya, indeks dolar ini masih dalam tren bullish dan masih kokoh dan masih sangat kuat dalam tren naik. Selain daripada itu, penilaian pasar ya berdasarkan CME FedWatch menunjukkan bahwa Federal Reserve Amerika Serikat diperkirakan akan mempertahankan suku bunga di pertemuan tanggal 21 dini hari nanti. Dan kalau kita perhatikan ya dari datanya, meskipun CPI di bulan sebelumnya ada kenaikan 3,7%. Sementara itu, Ketua The Fed atau si Jeremy Powell ya kemungkinan bersikap akan sama dengan menekankan ketergantungan pada data-data yang rilis. Dan ini juga disampaikan ketika di pertemuan di Jackson Hole bulan lalu ya, di mana Powell memberikan isyarat mengenai pengetatan jika inflasi yang masih tinggi dan dan pertumbuhan ekonomi yang masih di atas tren atau masih sangat kuat, maka tidak menutup kemungkinan si Jeremy Powell untuk di pertemuan berikutnya ya, khususnya di bulan November akan menaikkan suku bunganya. Itu sih gambarannya. Jadi pertanyaan yang paling besar ya, yang menjadikan pertanyaan kita adalah apakah The Fed sudah selesai menaikkan suku bunga dengan adanya data makro yang kuat ya baru-baru ini, meningkatkan bangkitnya ekonomi Amerika Serikat sehingga meningkatkan tekanan harga barang-barang dan jasa. Oleh karena itu, meskipun keputusan suku bunga bulan September ini sudah disepakati ya, yaitu tidak akan dinaikkan sebesar 25 basis point, namun di pertemuan bulan November di sini menurut saya akan sulit ya dilakukan keputusan, karena penentu jawabannya tersebut akan melihat artinya gini, akan ada rilis CPI sekali lagi ya, jawaban itu akan melihat hasil daripada CPI di bulan depan. Itu akan menjadikan isyarat apakah kekuatan daripada si Jeremy Powell ini untuk menaikkan suku bunga sekali lagi atau mempertahankan suku bunga yang ada. Itu gambarannya. Jadi secara keseluruhan kalau saya perhatikan dari Federal Funds Rate pukul 1 dini hari nanti, angkanya insya Allah akan sama sebesar 5,5%. Itu yang pertama. Tapi teman-teman perhatikan pukul 1.30 di mana ada FOMC Press Conference yang saya jelaskan tadi. Ini yang sangat berpengaruh terhadap apa yang akan disampaikan oleh si Jeremy Powell. Kalau mengacu kepada hasil terakhir di pertemuan di pertemuan ini ya, di posisi terakhir itu ada di pertemuan Jackson Hole ya, dan di situ bahasanya dia juga masih melihat daripada data-data yang rilis, dan kita ketahui kan data-datanya juga sudah rilis dan menunjukkan aktivitas yang positif ya terhadap ekonomi Amerika Serikat. Jadi ya menutup kemungkinan pembahasan di FOMC Press Conference akan membahas hal tersebut. Jika mana sikapnya hawkish, maka akan menunjukkan positif terhadap indeks dolar, dan tentunya indeks dolar masih dalam laju positif atau masih dalam tren bullish. Itu sih gambarannya secara keseluruhan. Dan saya akan memperlihatkan ya di CME FedWatch posisi terakhir seperti apa. Sekarang langsung kita akan langsung lihat kondisinya. Oke. Nah, di sini Anda bisa lihat 99% ya menunjukkan
angka di mana mempertahankan suku bunga yang ada, jadi tidak ada kenaikan suku bunga di pertemuan nanti malam ya, yaitu rilisnya tidak ada kenaikan suku bunga dan mempertahankan suku bunga yang ada. Tapi lain daripada tanggal 1 November kalau kita lihat prediksinya ya, di mana di sini ada 28,8%, ini mengharapkan ada kenaikan sebesar 25 basis point. Nah, ini yang menjadikan polemik berikutnya, apakah nanti di pertemuan selanjutnya ya untuk si Jeremy Powell ini bakalan sikapnya hawkish ataupun dovish. Dan tentunya menurut saya dengan adanya CPI terakhir bulan lalu 3,7% ya, itu di situ menunjukkan bahwasannya CPI makin tinggi, dan kita nanti akan lihat di bulan depan apakah CPI akan lebih menguat ya atau akan turun, intinya di situ. Tapi ketika akan lebih menguat, pastinya sikap hawkish yang akan diharapkan oleh si Jeremy Powell untuk menaikkan suku bunga di bulan November. Itu gambarannya. Jadi hal yang paling penting adalah nanti pukul ini ya, pukul 1.30, hal apa yang nanti yang disampaikan oleh si Jeremy Powell. Di situ posisinya. Jadi kalau hawkish akan mendorong indeks dolar akan lebih menguat, tapi kalau sikapnya dovish memperlihatkan akan terjadinya penurunan pada indeks dolar. Tapi secara data, karena ekonomi Amerika terus membaik di sini, kemungkinan besar menurut pandangan saya sikap yang dijabarkan atau yang diambil oleh si Jeremy Powell besar kemungkinan condongnya akan ke hawkish untuk menurunkan tingkat inflasi sebesar 2%. Itu sih gambarannya. Jadi ini informasi yang bisa saya sampaikan ya, semoga membantu, dan tentunya apapun itu bisa terjadi karena banyak pengaruhnya ya news itu. Adapun sikap hawkish ataupun dovish semua tergantung pelaku pasar melihat atau menilai ketakutan atau memang menunjukkan posisi yang sebenarnya, intinya di situ. Jadi secara keseluruhan itu aja yang bisa saya sampaikan, dan sekarang kita akan melanjutkan kembali seperti apa analisa teknikal ya terhadap XAU/USD mengenai kondisi ekonomi saat ini. Oke, langsung aja kita lihat, check it out. Oke, untuk analisa XAU/USD di time frame 4 jam, kalau kita lihat ya dari pergerakan sesi Asia sampai dengan sesi Eropa, market masih memiliki kecenderungan bearish ya untuk koreksi. Dan di time frame 4 jam ini terlihat memang ada pergerakan pembentukan area compression ya. Dan posisinya juga tadinya kita gambarkan area 50% yang menjadikan zona pantau di posisi 1934.03. Hal ini tidak sampai, dan posisinya masih dalam posisi pergerakan yang tidak terlalu volatile. Bahkan range pergerakannya dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa hanya besarannya 4,38 dolar per troy ounce. Artinya ada penurunan hingga 0,23%. Sangat kecil sekali untuk hari ini ya, sampai dengan sore hari ini. Tapi ada beberapa yang saya akan rubah dari set plan ini. Yang pertama, dari zona sell ini saya hapus karena target order block time frame 1 jam sudah direspon. Ya seperti ini, kita bersihkan dulu ya. Kita tandain dulu posisinya. Oke, itu yang pertama. Kemudian area 50% yang menjadikan zona pantau saya hapus. Saya akan ambil potensi area pembentukan area base ya di posisi ini. Jadi ada dua. Yang satu di posisi atas yang berkisaran antara 1933.67 sampai dengan 1935.74. Tentunya area ini saya akan jadikan zona pantau. Oke, seperti ini. Artinya ada peluang ya di area tersebut ketika ada pembentukan bearish engulfing, bearish pin bar, 3 inside down. Dan nanti bisa dicek di time frame yang lebih kecil di area zona pantau ya, baik yang di level 1933.67 sampai dengan 1935.74. Atau yang di bawah poin 1926.05 sampai dengan 1923.89. Itu menjadikan area zona pantau saat ini karena market bergerak membentuk sebuah area compression. Menurut saya di sesi Amerika nantinya di pembukaan besar kemungkinan dia akan bergerak seperti ini, masih membentuk sebuah pergerakan compression, tidak menunjukkan aktivitas yang sangat volatile. Karena nanti malam di sesi Amerika pembukaannya tidak ada news yang rilis ya, tapi
newsnya hanya rilis yang tadi sudah saya sampaikan pukul 1 dini hari, yaitu mengenai tingkat suku bunga. Jadi besar kemungkinan market akan bergerak seperti ini ya, atau membentuk sebuah area compression. Dan nanti kita akan lihat dampak ketika rilis suku bunga jam 1 dini hari. Menurut pandangan saya suku bunga kan tetap dipertahankan ya 25 basis poin. Dan nanti kita lihat dampak ketika press conference daripada si Jeremy Powell itu lebih hawkish atau lebih dovish. Jika mana lebih hawkish, maka indeks dolar berpeluang akan terjadi penguatan, dan jika mana dovish, maka indeks dolar akan terjadi pelemahan. Itu gambarannya. Tapi secara keseluruhan pergerakan untuk XAUUSD masih dalam potensi bullish. Intinya seperti itu. Sekarang coba kita cek di time frame 1 jam. Ya, di time frame 1 jam terlihat ya, ini adalah area koreksinya. Belum ada perubahan yang cukup signifikan. Market memang belum terjadi volatile. Jadi trading plan-nya masih sama. Saya akan pantau dua area tersebut, yaitu yang pertama zona pantau yang di bawah dan zona pantau yang di atas, serta area zona buy di 1920.42 sampai dengan 1915.80. Dan gambaran saya nantinya ketika press conference menurut saya tidak terlalu volatile ya, seperti di pertemuan sebelumnya waktu dinaikkan 25 basis point, juga waktu tersebut market malah membentuk sebuah pergerakan konsolidasi. Artinya naiknya juga cukup lumayan seperti ini, dan naiknya juga pasti akan bergerak di range terbatas antara level 1920 sampai menguji level tertingginya 1937. Gambarannya seperti itu ya. Dan insya Allah nanti saya akan update untuk hasil newsnya seperti apa. Jadi sementara ini saya masih memantau antara zona buy dan zona pantau. Jika mana memang sudah ada konfirmasi baik itu single pattern, double pattern ataupun triple pattern, baru saya akan entry di area tersebut. Tapi kalau sebelum news pastinya marketnya juga tidak volatile. Artinya kalau tidak memungkinkan pun saya tidak ada entry di pergerakan malam hari ini. Oke, jadi ini yang bisa saya sampaikan sampai dengan sore hari ini ya. Semoga informasi mengenai fundamental yang saya sampaikan tadi bermanfaat, dan secara teknikal saat ini semoga aja juga bermanfaat. Dan jangan lupa tonton videonya dari awal sampai dengan akhir, supaya teman-teman bisa mencocokkan dengan trading plan masing-masing. Jika mana sesuai bisa diikutin, jika mana tidak sesuai tidak usah diikutin. Dan jangan lupa bagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua, supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Thank you buat semuanya, salam sehat, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.